Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Trianita, Aurelia Anandita, dan Nurul Fatihah akan mempresentasikan materi mengenai mawaris yang mencakup tentang pengertian mawaris, sumber hukum ilmu mawaris, sebab-sebab dan halangan dalam pewarisan. Yang pertama ada pengertian mawaris. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris adalah bentuk jamak dari al-mirats yang merupakan bentuk masdar dari waritsa, yaritsu, irsan, miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Satu kata faraid yang merupakan jamak dari faridlah dan berasal dari kata fardlu yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara. Selanjutnya ada sumber hukum mawaris. Menurut Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berarti, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidaklah dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah An-Nisa ayat 33 yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkannya. Ditinggalkan di sini maksudnya dari ibu bapak dan karib kerabat. Lalu kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ada juga dalam Quran surah Al-Anfal ayat 75 yang memiliki arti, dan orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan dari kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sumber hukum mawaris menurut hadis, bagilah harta warisan kepada ahli waris ashabul furud sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedangkan sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Muslim. Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ijtihad adalah sumber dari hukum kewarisan yang fungsinya menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh nasah yang sahih. Para mujtahid dalam menjalankan kegiatan ijtihad pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada 3 masalah. Pertama, masalah yang timbul, sementara Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan keadaan atau peristiwa tersebut bersifat zani yang masih terbuka kemungkinan untuk ditafsirkan. Kedua, masalah yang timbul, tidak ada nasahnya sama sekali. Dalam hal ini, mujtahid memiliki kebebasan yang relatif mutlak. Ketiga, masalah yang timbul, sementara sudah ada nasah yang hati. Sebab menjadi ahli waris, pertalian darah atau nasab hakiki, yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya. Pertalian darah ke atas, yakni ayah, ibu, ayah dari ayah kakek, ibu dari ayah nenek, dan ibu dari ibu nenek. Pertalian darah ke bawah, yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Pertalian darah ke samping, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki ayah.
pernikahan. Terjadinya akad secara legal atau syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan suami istri atau bersakma antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Begitu pula pernikahan yang sudah bercerai, maka tidak ada hak waris dari mantan istri atau mantan suami. Dari sebab pernikahan ini ada dua ahli waris, yakni suami dan istri. Yang ketiga, pemerdekakan budak al-wala. Apabila seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, maka meskipun di antara mereka tidak ada hubungan darah, maka apabila budak yang sudah merdeka itu meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris baik berdasarkan pertalian darah maupun pernikahan, maka orang yang memerdekakannya lah yang menjadi ahli warisnya. Yang keempat, hubungan seagama Islam. Ketika seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki seorang pun ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Bait al-Mal untuk kepentingan umat Islam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, siapa menjadi ahli waris dari yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya, halangan menjadi ahli waris. 1. Budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudara kandungnya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. 2. Pembunuhan. Bila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari harta sang ayah yang ia bunuh. 3. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Yang keempat, murtad, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Dalam hal ini, ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama. Karenanya, orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam meski orang Islam yang meninggal itu anak atau orang tuanya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan bisa dapat ditanyakan di diskusi WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.